Kali ini ada alur cerita film Jet Li yang berjudul Fong Sayuk. Ada seorang kaisar yang bernama Cheng Lung yang bermimpi jika ada pemberontak kerajaan yang akan menggulingkan kekuasaan. Oleh karena itu, kaisar itu memerintahkan prajuritnya dan gubernur Kunman untuk mencari daftar nama dari para pemberontak kerajaan itu. Sementara di tempat lain ada seorang wanita cantik yang bernama Ting Ting yang diganggu oleh pemuda di sana. Pemuda itu lalu menantang Jet Li untuk melakukan lomba lompat jauh dan lari estafet. Pemuda itu menantang Jet Li untuk lomba lompat jauh. Dan ketika lomba lompat jauh dilaksanakan, awalnya pemuda itu melompat dengan jauh. Tetapi Fong Sayuk dengan kekuatan ilmu kungfunya mampu melakukan lompatan yang lebih jauh lagi. Dia pun menang. Kemudian pemuda itu menantang lagi dengan lomba lari estafet. Fong Sayuk merasa kekurangan satu pemain. Maka Ting Ting ikut membantu Fong Sayuk untuk bisa mengikuti lomba lari estafet itu. Pada mulanya pemuda itu berhasil maju ke depan pada lomba lari estafet itu, tetapi kemudian ketika Ting Ting yang ikut lomba lari estafet itu ternyata merasa kewalahan ya, dia tertinggal di belakang. Tetapi beberapa saat kemudian ketika Fong Sayuk yang akan melakukan lari estafet itu, dia pun mengejar ke depan dengan kekuatan ilmu kungfunya, maka dia pun finish di depan dan berhasil menjadi pemenangnya. Karena tak terima, pemuda itu ternyata menantang Jet Li untuk bertarung. Maka Fong Sayuk juga setuju. Maka terjadilah pertarungan yang cukup seru. Ternyata Fong Sayuk berhasil mengalahkan mereka semua dengan ilmu kungfunya yang cukup tinggi. Beberapa saat kemudian, seorang yang sangat kaya di tempat itu, di wilayah itu, yang bernama Tiger Lui, akan mengadakan sebuah sayembara. Sayembara itu intinya adalah barang siapa yang bisa mengalahkan istrinya Tiger Lui yang bernama Xiwan, maka akan dinikahkan dengan anaknya yang cantik, yaitu Ting Ting. Kemudian ada teman-temannya Fong Sayuk yang mengetahui tentang informasi sayembara itu. Lalu mereka segera menemui Jet Li atau Fong Sayuk tentang informasi sayembara itu.
Fong Sayuk yang sedang belajar membaca puisi tiba-tiba mempunyai sebuah akal atau sebuah gagasan, yaitu untuk mengelabui ayahnya dengan mengganti temannya untuk menjadi Fong Sayuk yang sedang belajar, sehingga Fong Sayuk bisa keluar rumah pergi menuju ke tempat sayembara itu. Setelah tiba di tempat sayembara itu, Fong Sayuk akan bertarung melawan wanita yang bernama Xuan. Pertarungan pun terjadi dengan cukup menarik dan seru. Awalnya Fong Sayuk memang sangat kuat dengan ilmu kungfunya. Tetapi beberapa saat kemudian, ketika Fong Sayuk mengetahui jika wanita yang akan dinikahkan adalah seorang pelayan, maka dia berpura-pura untuk kalah ya, dengan jatuh ke tanah. Berita tentang kekalahan Fong Sayuk pada sayembara itu ternyata sudah diketahui oleh ibunya Fong Sayuk. Maka ibunya Fong Sayuk juga akan ikut sayembara itu. Dia menyamar sebagai seorang pria dan bertarung melawan siluman pada sayembara itu. Maka terjadi pertarungan yang seru antara ibunya Fong Sayuk dengan wanita yang bernama Xuan itu. Dan ternyata ibunya Fong Sayuk bisa mengalahkannya dengan mudah. Beberapa hari kemudian muncullah Tiger Liu di rumahnya Fong Sayuk. Dia akan menjemput Fong Sayuk untuk dinikahkan dengan anaknya. Setelah pelayan yang ada di rumah Tiger Liu mengatakan bahwa yang akan dinikahkan adalah Ting Ting, maka otomatis Jet Li setuju untuk nikah dengan Ting Ting itu ya. Pada malam harinya diadakan acara pernikahan Fong Sayuk dan Ting Ting. Acara pernikahannya itu meriah, penuh kebahagiaan. Beberapa saat kemudian tiba-tiba muncullah Kunman di tempat itu. Tapi terjadi sebuah pertarungan di sana sehingga ayahnya Jet Li malahan yang ditangkap oleh Kunman itu. Kunman itu membujuk Jet Li untuk memberikan daftar nama pemberontak kerajaan, tetapi Jet Li nggak mau ya. Kemudian Kunman membawa ayahnya Jet Li menuju aula kerajaan, sehingga untuk membebaskan ayahnya maka Jet Li harus bertarung untuk mengalahkannya.
Fong Sayuk bisa mengalahkan Kunman itu. Itulah alur cerita Fong Sayuk. Ini untuk bagian yang pertama ya. Jadi nanti ada bagian yang kedua. Kali ini ada alur cerita Fong Sayuk. Tentunya ini bagian yang kedua ya. Jet Li dengan istrinya kemudian bergabung dengan kelompok Bunga Merah. Mereka merayakan kegiatan kelompok Bunga Merah dan makan di restoran. Acaranya pun meriah ya. Tetapi tiba-tiba muncullah seorang biksu yang mengatakan akan meramalnya. Biksu itu mengatakan bahwa Jet Li akan punya kehidupan luar biasa, akan punya 2 istri dan juga akan punya 2 anak. Tak lama kemudian muncullah ketua kelompok Bunga Merah yang bernama Ketua Chang. Lalu biksu itu juga meramal kepada Ketua Chang bahwa dia adalah keturunan kaisar kerajaan, jadi mengingatkannya untuk hati-hati begitu. Sementara itu di luar tempat itu Ting Ting marah pada Jet Li karena ucapan dari biksu itu yang mengatakan bahwa dia akan punya 2 istri dan 2 anak begitu. Tak lama kemudian muncullah juga seorang wanita yang mendekati Jet Li, dan ini juga membuat Ting Ting cemburu dan tambah kesal saja. Ting Ting pun bertengkar dengan wanita itu. Namun tak lama kemudian wanita misterius itu pergi dari tempat itu. Pada pagi harinya muncullah Ziu yang merupakan anak dari mantan pimpinan Ketua Bunga Merah. Namun banyak orang yang curiga kepadanya karena dianggap akan mengkudeta pimpinan Ketua Bunga Merah. Pada malam harinya Ziu itu datang menemui Jet Li untuk menantang bertarung. Maka terjadi pertarungan yang seru di sana. Tak lama kemudian muncullah Ketua Chang yang melerai pertarungan itu dan menasihatinya untuk menyimpan tenaganya itu. Dan juga tidak perlu bertarung lagi karena itu percuma saja. Kemudian pada besok pagi Ketua Chang itu memerintahkan Jet Li untuk mengambil kotak rahasia yang diambil oleh pasukan samurai. Sebenarnya kotak rahasia itu berisi identitas rahasia tentang Ketua Chang yang sebenarnya adalah keturunan dari kaisar kerajaan. Beberapa saat kemudian Jet Li telah sampai di tempat pasukan samurai itu, tetapi dia juga bertemu dengan wanita yang misterius yang ditemuinya kemarin. Wanita ini bernama Zing ya, dan Jet Li nggak tahu kalau Zing ini sebenarnya adalah anak dari kaisar kerajaan. Kemudian kelompok Bunga Merah bertarung melawan pasukan samurai itu. Jet Li juga menolong wanita itu dari serangan kelompok samurai itu, tetapi Jet Li malah kalah dengan ilmu jurus totokan pasukan samurai itu.
Pada malam harinya, Ketua Chang menyuruh anak buahnya untuk memberikan surat cinta kepada Ying, anak kaisar yang diketahui telah jatuh cinta pada Jet Li. Strategi ini untuk mendapatkan kotak yang diambil oleh pasukan samurai itu. Beberapa saat kemudian, dia juga memberikan perintah lagi untuk mengambil kotak yang diambil oleh pasukan samurai. Ketua Chang juga menyuruh Jet Li untuk mendekati wanita yang bernama Jing itu. Jet Li terkejut ketika wanita itu adalah anak dari kaisar kerajaan. Beberapa saat kemudian, Jet Li sudah sampai di dekat aula kerajaan dan di sana dia bertemu dengan wanita itu yang bernama Jing. Tentu saja wanita itu sangat senang karena jatuh cinta padanya, dan dia akan menikah dengan Jet Li dengan syarat bahwa dia harus memberikan kotak itu. Wanita itu akan membantu Jet Li untuk menemukan kotak itu, tetapi dia harus menikah dengannya. Jet Li pun setuju. Tak lama kemudian muncullah kaisar kerajaan dengan pasukannya yang akan menangkap Jet Li. Maka Jing sebagai anak kaisar itu mengancam bunuh diri jika tidak bisa membebaskan Jet Li keluar dari tempat itu. Kemudian kaisar membebaskan Jet Li untuk bisa keluar dari kerajaan itu. Beberapa hari kemudian, setelah Jet Li menikah dengan Jing, anak kaisar itu, tetapi Ting Ting sebagai istri pertamanya tidak setuju. Tak lama kemudian, ibunya Jet Li menasihatinya supaya dia bisa menerima keputusannya. Maka Ting Ting pun setuju Jet Li menikah dengan wanita itu yang merupakan anak dari kaisar kerajaan. Beberapa saat kemudian, Jet Li membawa kotak itu menuju ke rumahnya Ketua Chang, tetapi tiba-tiba muncul Yui datang untuk mengambil kotak itu. Ternyata kotaknya sudah kosong. Sebenarnya hal ini sudah direncanakan oleh Jet Li untuk menyimpan kotak yang asli di rumah ibunya. Namun, tak lama kemudian Yui mengetahui tentang kotak asli itu. Maka pada besoknya Yui dan pasukannya, maka terjadi pertarungan antara Jet Li dan Yui dengan pasukannya itu. Tetapi Jet Li kalah dan dia kabur, sementara ibunya ditangkap oleh Yui dan pasukannya. Kemudian Yui dan pasukannya pergi menuju ke markas kelompok bunga merah. Di sana ibunya Jet Li sudah ditangkap. Kemudian di tempat lain untuk beberapa saat lamanya Jet Li sedang memulihkan tenaganya dan berlatih ilmu kungfunya. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan dirinya bertarung menghadapi Zui itu. Kali ini Jet Li sudah sembuh, ilmunya sudah kembali pulih seperti sedia kala, dan dia menuju ke tempat Yui itu. Maka setelah sampai di sana, pertarungan pun terjadi di sana.
Akhirnya Jet Li pun bisa mengalahkannya. Dia pun bisa menyelamatkan ibunya di sana. Beberapa hari kemudian, Jet Li akan fokus untuk kehidupan dengan kedua istrinya itu. Itulah alur cerita legend Fong Sayuk bagian yang kedua. Thank you, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe ya. Thank you, terima kasih.